dan kali ini saya akan membahas lanjutan dari Donghua Martial Universe season ketiga. Kita sedikit recap bagian sebelumnya ya. Lindong pergi ke monumen kuno Dauhang yang akan segera dibuka untuk mencari harta roh, yaitu simbol spiritual leluhur. Banyak perwakilan dari sekte maupun klan lain yang juga hadir untuk berburu harta roh di tempat tersebut. Sebelum masuk, ia juga sempat bertemu dengan musuh bebuyutannya dari klan Lin utama yang bernama Lin Langtian. Selain itu juga ada Wang Yan, pemuda dari klan Wang yang memiliki dendam pribadi kepada Lindong. Wang Yan langsung menantang Lindong untuk bertarung, namun karena ada perbedaan kekuatan yang cukup jauh, ia dapat Lindong kalahkan dengan begitu mudah. Lin Langtian bukannya membela Lindong karena sama-sama berasal dari klan Lin, ia justru menyalahkan Lindong dan memerintahkannya untuk meminta maaf kepada klan Wang. Namun dengan statement yang cukup masuk akal, Lindong dapat membalikan semua penghinaan yang dilontarkan hingga Lin Langtian pun sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tidak lama setelah itu, akhirnya monumen kuno Dauhangmu telah terbuka sehingga semuanya bergegas masuk untuk menyelesaikan urusannya yang dinilai lebih penting. Dan baiklah, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Setelah melewati gerbang masuk, Lindong tiba di sebuah tempat dengan suasana gelap yang sangat berbeda dengan dunia luar. Xiaode menjelaskan bahwa tempat ini pasti adalah semacam dimensi yang memang sengaja diciptakan oleh sekte kuno. Tepat di hadapan mereka juga terlihat sebuah bangunan besar yang kemungkinan merupakan reruntuhan dari sekte kuno tersebut, yang mana di sekitar sini seakan mengembun kekuatan spiritual langit dan bumi yang begitu melimpah. Menurut Xiaode, reruntuhan ini setidaknya sudah ditinggalkan selama puluhan ribu tahun, namun belum dapat diketahui pasti apa penyebab runtuhnya sekte ini dan membuat seluruh penghuninya menjadi binasa. Lindong pun segera mengajak masuk untuk memeriksanya secara langsung apakah tempat ini sungguh ada benda yang sedang mereka cari. Akan tetapi sebelum masuk lebih jauh, ia dikejutkan dengan suara teriakan dari arah belakang yang ternyata berasal dari orang-orang sekte pedang kuno sedang dikejar-kejar oleh monster berwujud cacing raksasa. Dengan mengendarai si Oyen, Lindong pun juga segera pergi untuk menjauh dari bahaya. Sayangnya orang-orang tadi bernasib sial karena berhasil ditangkap sehingga kini mereka menjadi santapan dari monster tersebut. Xiaode menjelaskan kalau monster itu pasti adalah binatang iblis penghuni dimensi ini, mungkin semacam anjing penjaga yang melindungi wilayahnya. Merasa belum puas dengan orang-orang tadi, ternyata monster itu masih berusaha untuk mengincar Lindong. Serangan mendadak sangat sulit untuk diantisipasi sehingga membuat Lindong terjatuh dari punggung si Oyen. Ditambah lagi tempat ia jatuh adalah pasir hisap yang dengan cepat langsung menyedotnya ke dalam tanah. Diperlihatkan di bawah tanah terdapat banyak terowongan besar yang diduga dibuat si monster cacing besar Alaska ketika sedang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Di saat akan mencari jalan keluar, tiba-tiba saja ia merasakan gempa, pertanda kalau cacing besar Alaska masih berupaya untuk mengejarnya. Beruntung saat aksi kejar-kejaran, Lindong berhasil manuver dengan cepat sehingga terkaman dari mulut cacing besar Alaska gagal untuk menyantapnya. Namun ia kini malah tiba di terowongan yang memiliki banyak cabang, membuatnya cukup pusing untuk menentukan ke arah mana menuju jalan keluar. Xiaode mengajak Lindong mengambil salah satu jalan sesuai dengan firasatnya. Akan tetapi dari arah belakang terlihat kejaran dari cacing besar Alaska yang ternyata masih belum juga menyerah. Tepat di depan mereka sudah nampak cahaya terang yang menandakan kalau jalan keluar sudah dekat. Sayangnya bukannya jalan keluar, mereka malah terjebak ke dalam formasi pusaran angin badai. Mengingat di belakang cacing besar Alaska masih terus mengejar, Lindong berniat untuk masuk ke dalam angin badai tersebut. Meski Xiaode sudah memberinya peringatan mengenai resiko tubuh yang akan terkoyak, Lindong pun tetap memaksa masuk dengan terlebih dahulu melindungi dirinya menggunakan teknik tubuh halilintar perunggu. Cacing besar Alaska yang juga ikut menerobos masuk tidak cukup kuat untuk menerima terjangan badai sehingga membuatnya terlempar mengikuti pusaran. Sayangnya tidak lama setelah itu hal serupa juga terjadi kepada Lindong karena ternyata kekuatan petir di dalam sini jauh lebih kuat dari perkiraannya. Dan benar saja, setelah berupaya keras untuk menahan tekanan serta melawan arus putaran, akhirnya Lindong pun kelelahan dan kehilangan kesadarannya. Xiaode yang panik berusaha menahan tubuh Lindong sekuat tenaga agar tidak terbawa arus sambil terus mencoba untuk menyadarkannya. Lindong kembali sadar dan ia pun segera berkonsentrasi penuh dalam mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menahan kekuatan badai. Di saat yang bersamaan, tubuh halilintar perunggunya kini telah berhasil berevolusi menjadi tubuh halilintar giok, yang mana tidak cuma perwujudan fisiknya saja yang berubah menjadi kehijauan, melainkan kekuatannya juga telah meningkat secara signifikan. Sementara itu, di sisi lain, orang-orang dari sekte pedang kuno yang dipimpin oleh Guyan juga sedang berusaha untuk mengeksplor dimensi ini. Nampaknya cacing besar Alaska yang tadi mengamuk sudah menghilang sehingga ia memerintahkan dua bawahannya untuk segera berangkat menuju reruntuhan sekte kuno dan mencari lebih banyak harta roh. Lucunya salah satu dari bawahannya keceplosan dengan menyinggung insiden amukan keranaga iblis beberapa waktu yang lalu, dan misi kali ini adalah untuk mengganti seluruh kerugian yang menimpa sektenya pada saat